sangat berpotensi. Lautannya kami dikelilingi lautan, ada pulau tersendiri di bawah. Nah, kami memanfaatkan yang jadi masalah jaringan ini dan kabel ini. Jika kita mau masing-masing itu ingin, ini kan ada kesulitan karena ada jaringan tapi tidak kuat, tidak kuat. Di Kota Baru saja kalau setiap kita bikin Eiffel di sana, sudah tidak bisa ngapain. Mungkin ini dulu penjelasan dari kami, Bapak. Mudah-mudahan apa yang diusulkan oleh dari dinasnya yang bersangkutan ini kiranya dapat direspon dengan baik, karena kami ini posisinya Pak ada di selat antara Makassar dengan sebelah baratnya itu ada Pulau Jawa. Ya, itu Pulau Jawa, dari Makassar, Pulau Jawa, Kalimantannya itu sendiri. Mungkin itu sedikit dari saya, Bapak. Mungkin nanti ada tambahan dari ketua kaitan dengan ini. Nah, pemahaman dari ini. Mungkin silakan dari ketua komisi 1. Nah, itu kan besoknya nanti kami kan berbatasan dengan IKN, Pak. Dan saya dengar aplikasi itu akan diterapkan nanti serentak ketika IKN itu jadi. Nah, jadi aplikasi Srikandi itu adalah aplikasi satu data ya, Pak ya. Nah, kita nggak tahu nih Pak, hari ini kita kan masih menggunakan SIPD, menggunakan ini semacamnya. Kemudian tadi kita ke mana? Apa namanya? Arsip nasional. Itu kan ada yang namanya kolaborasi antara Kemenko, kemudian Kearsipan, kemudian Kemendagri, Kemenkyu, itu dalam satu data untuk penerapan aplikasi Srikandi tadi. Nah, kendala yang disampaikan Bapak tadi di daerah kami ini, karena daerah kami itu terpecah luas sekali Pak, seperempat Kalimantan Selatan, jadi banyak sekali daerah-daerah itu yang masih blank spot. Nah, kira-kira apa yang bisa kami kolaborasi untuk Kemenko juga untuk menyelesaikan permasalahan blank spot itu Pak, untuk nantinya akan melakukan penerapan aplikasi tersebut Pak. Itu saja sih Pak. Nah, di sini ada tugas-tugas utama pasti adalah yang kami sebutkan tadi, menyediakan infrastruktur dan ekosistem TIK-nya bagi masyarakat yang didanai dari dana usul Pak. Dana usul itu dana patungan yang kita ambil sekitar 1,25% dari penyelenggara telekomunikasi, kita kumpulkan untuk kita bikin pembangunan di daerah-daerah 3T. Tapi untuk sekarang ini mulai tahun 2020 pemerintah menggelontorkan dana APBN dari APBN untuk membangun jaringan telekomunikasi ini karena berbarengan dengan masa-masa Covid kemarin Pak. Jadi itu dipercepat Pak. Di Bagkominfo mempunyai 6 program utamanya, yaitu pembangunan BTS daerah-daerah 3T tadi, kedua satelit multifungsi, juga ekosistem yang akan kita bangun. Setelah jaringan itu ada, kita akan memberdayagunakan ekosistemnya Pak, kita bangun. Salah satunya dengan peningkatan pelatihan UMKM, pelatihan bahasa Inggris, dan lain sebagainya Pak. Itu ekosistem bisa kita bangun. Kemudian penyiaran, kalau penyiaran itu ada di ranah penyiaran di Pita Lebar ada di Kominfo Pusat Pak. Sampaikan dari awal. Kenapa 3T ini Pak? Kalau 3T sangat terluar sangat terluar. Cuma yang jadi masalah penduduknya di sana itu satu kecamatan itu kurang lebih sekitar 5.600-an Pak. Terfokus penduduk yang padat itu ada di kecamatannya, karena di Kota Baru itu kalau nggak salah ada 2 kecamatan yang terpisah pulaunya. Jadi pulau pemerintahannya kabupaten terpisah,
ada lagi dua kecamatan yang pulau, Pak. Jadi kalau misalnya kategori B apa namanya tadi itu terluar dan ini ya sangat melebihi standar, Pak. Di mana Pak? Pulau apa Pak? Pulau 9. Pulau 9 ada Oh, ada. Rencana akan dibangun 3. Bukan pulau ada pulau tersendiri Pak. Ada pulau tersendiri, Pak. Yang tadi saya sampaikan itu Matasire sama Maradapan. banyak pulau Pak di sana. Karena di situ itu kecamatan tersendiri. Pulaunya ada 9. Pulaunya ada, ya, ada 9. Namanya kecamatan Pulau 9, berarti Pulau 1, Pulau 2. Biasanya Ada 3 desa di sana, Pak. Ya, biasanya gini Pak, di sini ditentukan akan dibangun 3 lokasi di Pulau 9. Ya. Lokasinya nanti di mana itu ada survei Pak. Ya. Jadi nanti akan si Opsel yang kita tugaskan membangun di sana akan pasti melihat potensi yang paling bagus dan penduduknya yang paling banyak akan dibangun di situ. Harapan baru itu Pak ya, karena saat ini memang sudah dibangun nih di desa Harapan Baru satu titiknya ada di Lanting Estate di perusahaan Minarmas. Nah, Bakti hanya membangun satu nih. Opsel artinya kan di luar daripada Bakti yang bangun Pak ya. Nah, pertanyaan kami, Bakti bisa memfasilitasi sehingga bisa terbangun dengan catatan kan ada beberapa pertimbangan selain anggaran tadi ya, jaringan listrik juga ada memadai di sana segala macam. Kami dapat laporan dari desa di Pamukan Utara juga towernya sudah ada tapi udah ditutup dulu tuh kalau nggak salah Excel. Bedernya nggak ada. Sejak tahun Bedernya nggak masuk. 2005 kalau nggak salah. Mungkin Pak Adi bisa lebih detail menjelaskan itu. Nah, kira-kira seperti apa ibaratnya bisa kita dorong supaya ya masyarakat di sana teraliri terkait dengan jaringan tadi. Ya siapa tahu ibaratnya ada rekomendasi apa segala macam kan atas laporan kunjungan kami ini. Satu itu, yang kedua, kalau perusahaan meminta kok cepat banget atau dibangun gitu loh. Kalau pemerintah daerah yang meminta kok istilahnya lambat banget gitu loh kan. Tempat-tempat wisata pun ibaratnya banyak di tempat kami yang istilahnya harusnya ini kan bisa membantu orang ibaratnya update status apa segala macam kan ini nggak bisa gitu kan, kendala itu. Tapi kalau perusahaan di beberapa titik cepat banget dibangun. Jadi begini Pak, salah satu pertimbangan Opsel membangun di suatu tempat itu adalah hitung-hitungan bisnis Pak. Biasanya begitu. Itu pasti Pak. Jadi akan lebih mudah buat swasta membangun di suatu tempat yang ramai dan dalam tanda kutip melupakan yang agak sepi. Itu udah naluri bisnis mereka Pak. Nah, ini menjawab pertanyaan Bapak kenapa di itu cepat sekali gitu. Itu salah satunya. Terus yang masalah yang tahun 2005 itu kita harus cross-check lagi nanti dibantu sama Pak Kadis. 2005 saya ragu deh itu proyeknya. Kayaknya sih bukan ya, waktunya belum ada. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih atas inisiasi para anggota Dewan pada hari ini bersama-sama kami untuk Bakti Kominfo untuk bersama-sama mengusulkan beberapa jaringan seluler yang masih banyak blank spot yang ada di Kabupaten Kota Baru terkait dengan tadi disampaikan bahwa ada pelayanan publik yang mungkin tertunda atau terhambat gara-gara adanya masih ada jaringan yang masih blank spot. Tadi juga kami sudah sampaikan dengan tim dari Bakti Kominfo bahwa daerah kita itu sangat terluar, terpisah dari pulau-pulau, berbeda dengan kabupaten yang lain bahwa mereka hampir berdampingan dengan kecamatannya, tapi kalau kita saling terpisah antar pulau-pulau dan kita sudah sampaikan juga ada dari Pulau 9 itu hampir beberapa jam mengarungi laut untuk mencapai di sana. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini tadi kita bisa usulan kita ini masuk untuk memperbaiki jaringan yang ada di kabupaten kita.